Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kustika, Kepala Sekolah TK PKK Anggrek 1, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. TK PKK Anggrek 1 terletak di wilayah pedesaan. Oleh sebab itu, program kegiatan pembelajaran di TK kami memanfaatkan lingkungan sekitar. Misalnya, bermain permainan tradisional, pembelajaran di luar kelas, dan kegiatan puncak tema. Selain pembelajaran, praktik baik yang dilakukan di TK PKK Anggrek 1 salah satunya adalah kegiatan sholat duha dan senandung Asmaul Husna beserta artinya. Program kegiatan pembelajaran tersebut untuk saat ini tidak dapat kami lakukan karena dampak dari pandemi COVID-19. Sehingga pembelajaran harus dilakukan di rumah dengan daring. Keterbatasan kemampuan guru dalam penguasaan IT menjadi permasalahan di TK kami. Karena pada akhirnya penyediaan materi pembelajaran tersebut kurang bervariasi dan monoton, sehingga anak kurang bersemangat untuk belajar. Hal tersebut dikarenakan masih menggunakan lembar kerja peserta didik yang hanya difotokopi dan kurang menarik. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, saya selaku Kepala Sekolah TK Anggrek 1 menyusun rencana pengembangan sekolah sebagai solusi masalah tersebut, yaitu dengan pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan materi pembelajaran melalui TIK. Tujuan dapat meningkatkan kompetensi guru dalam pengembangan materi pembelajaran dengan penggunaan TIK dan tercapainya student well-being. Indikator keberhasilan: 1. Guru dapat menggunakan komputer atau laptop. 2. Guru dapat menghubungkan hotspot ke laptop. 3. Guru dapat membuka aplikasi atau browsing untuk menunjang kelengkapan pembuatan materi pembelajaran sesuai tema. 4. Guru dapat membuat variasi materi pembelajaran. 5. Guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik. 6. Guru lebih mudah membuat materi pembelajaran yang lebih menarik. 7. Peserta didik bersemangat dan senang dalam mengikuti pembelajaran. Langkah-langkah pelaksanaan RPS: 1. Perencanaan. 2. Pelaksanaan. 3. Monitoring dan evaluasi. 4. Refleksi. 5. Tindak lanjut. Mengawali langkah perencanaan, yaitu sosialisasi dan rapat koordinasi yang dihadiri semua guru, wakil komite, dan wakil wali murid untuk mendiskusikan solusi permasalahan dengan pelatihan TIK. Untuk selanjutnya, pembentukan panitia, menentukan waktu pelatihan, menyiapkan anggaran, mempersiapkan tempat, sarana, dan menentukan narasumber. Pelaksanaan hari pertama, tanggal 8 Desember 2020 dengan narasumber Ibu Usria Laili dengan materi pelaksanaan yaitu pembuatan materi pembelajaran yang bervariasi dengan memanfaatkan TIK, yaitu dalam bentuk lembar kerja peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua,
kembali lagi atau kita lanjut ke materi yang berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan hari kedua, tanggal 9 Desember 2020. Ibu Usria Laili tidak bisa hadir dan mewakilkan kepada Ibu Khadijah dengan materi pelaksanaan pembuatan materi pembelajaran yang bervariasi dengan menggunakan video, monitoring, dan evaluasi yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pelatihan meningkatkan pengembangan materi pembelajaran melalui TIK di TIK Anggrek 1 Maron yang kemarin sudah di hari pertama, sekarang adalah hari yang kedua. Untuk kali ini kita mau membahas tentang video untuk video untuk pembelajaran. Nah, nanti untuk kali ini saya wakil dari Bubus. Bubus minta maaf karena hari ini beliau tidak bisa menjadi narasumber dan akan diwakilkan atau digantikan oleh Bu Khadijah. Kepada Bu Khadijah langsung saja biar tidak terlalu siang, waktu dan tempat kami harapkan. Baiklah, mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali pada hari ini. Saya mewakili Ibu Usria Laili karena beliaunya hari ini ada halangan, jadi saya yang akan melanjutkan untuk memberi materi tentang pelatihan peningkatan pengembangan materi pembelajaran melalui TIK di TK Anggrek 1 Maron. Kemarin kita sudah membahas tentang pembuatan sekarang UMK ya. Sekarang kita akan tentang proses pembuatan video. Yang pertama, siapkan tema yang diambil dulu. Tema yang diambil itu kita sesuaikan dengan apa yang ada di anak TK itu ya. Ada misalnya kita ambil tema binatang. Nah, kita siapkan dulu, kita cari gambarnya dulu, kita browsing atau download dulu gambarnya di Google. Baru nanti kita siapkan videonya. Nah, setelah itu yang kedua kita siapkan bahan atau video pembukaan penutup gambar dan intronya. Nah, itu setelah kita ambil tema, menentukan tema apa yang mau dibahas, kita siapkan bahan atau video pembukaan penutup gambar dan intronya, kita siapkan dulu, baru kita membuat skenario-nya. Yang ketiga kita buat skenario. Kita mau hari ini misalnya tema binatang, kita ambil binatang ayam. Nah, ayam itu kakinya ada berapa? Misalnya seperti itu. Kita buat skenario dulu untuk dikenalkan kepada anak. Kita siapkan dulu skenario-nya. Nah, baru nanti kita yang terakhir siapkan edit di aplikasi. Aplikasinya itu bermacam-macam Bu ya. Ada Canva ya sekarang. Terus ada juga Canva. Tapi yang lebih keren atau yang lebih dikenal banyak orang itu di aplikasi KineMaster. Mungkin ibu-ibu di sini ada yang paham cara membuatnya. Belum ya. Nanti kita
ada gambar apel, terus juga ada tulisan apel gitu, seperti itu kita edit di sini untuk lebih menarik kepada peserta didik kita. Kalau seperti ini kan polosan ya, nah itu untuk menambah kemenarikan dan untuk mempermudah cara pendidikannya nanti. Untuk background Bu, apakah background itu harus polos? Nah ya, untuk pembuatan proses awal dari video, backgroundnya itu harus polos. Nanti masih ada background di belakangnya. Contohnya seperti ini ya. Ada contoh background seperti ini. Nah, ini nanti bisa diganti di belakangnya. Barusan kan ada sudah polos. Kita nanti ganti orangnya di sini di depannya. Terus kita kasih variasi juga. Bisa diberi gambar, misalnya huruf A. Kita kasih gambar A. Apel misalnya. Terus hurufnya apel. Yang selanjutnya I. Huruf I. Kenalan huruf vokal I. Bisa dengan gambar ikan, ya ikan, misalnya seperti itu. Huruf U juga bisa dengan gambar U. Berarti itu mencari gambarnya yang dimaksud oleh gerakan tangannya tadi ya? Ya, kan mengikuti tangannya, misalnya tangannya kita ini huruf apa, seperti itu. Ya, terus ganti lagi, bisa diedit di atasnya seperti itu untuk cara pengingitannya. Kita pakai atau menggunakan aplikasi KineMaster yang sudah umum. Kalau yang satunya itu Ya, itu aplikasi Filmora ya, Filmora, tapi itu menurut saya itu kalau dasar seperti kita itu agak kesulitan. Kalau KineMaster itu untuk tahap pemula atau tahap belajar itu lebih mudah. Kalau Filmora itu agak sulit ya dalam penulisannya, dan itu aplikasi yang mungkin sudah paham bagi teman-teman yang sudah biasa mengedit foto atau mengedit video itu sudah biasa. Tapi kalau KineMaster ini untuk tahap belajar itu lebih mudah untuk teman-teman. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, juga silakan. untuk pembuatannya sendiri, apakah lebih baik itu nyari duluan atau buat video duluan? Kalau menurut saya, yang pertama kan sudah tadi dijelaskan. Kita ambil tema atau kita sesuaikan tema untuk apa dulu. Otomatis kita harus mencari dulu ya. Misalkan browsing dulu, misalnya kita tadi temanya binatang. Nah, kita ambil dulu di Google, terus kita download disimpan apa saja macam-macam binatang. Nah, macam-macam binatang, misalnya macam-macam binatang. Nah, seperti itu kita cari dulu, disimpan dulu apa yang kita butuhkan, backgroundnya juga kita ini background seperti apa. Kita harus menyiapkan Ya, dulu. seperti yang hari kemarin itu yang mencari Google seperti itu ya berarti caranya. Kan kemarin sudah kita belajar browsing cara membuat foto atau gambar kan di Google. Nah, sama caranya seperti itu. Kita siapkan dulu gambar-gambarnya dari awal. Kita sesuaikan dengan tema. Yang pertama itu kita sesuaikan tema. Tema kita itu apa? Itu yang harus kita siapkan. Nah, seperti itu. Untuk background sama juga kita cari dulu browsing untuk backgroundnya supaya lebih menarik untuk anak. Lalu background apa itu juga sama. Baru setelah itu kita buat skenario-nya untuk pembuatan videonya seperti yang tadi. Kan tadi sudah ada praktek kan Bu ya. Nah, itu kita tinggal mengeditnya dengan menggunakan backgroundnya dan juga aplikasinya. Ada pertanyaan lagi? Nah, biar kita tidak kebanyakan teori, yuk kita praktek bersama ya sekarang ya Bu ya. Aplikasinya sudah ada semua kan? Sudah
terpasang? Iya. Kalau begitu kita praktek saja biar tidak terlalu lama. Untuk ini nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa sharing sambil mengerjakan. Demikian penyampaian dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Kepala TK PKK Anggrek 1, kepada Ibu Mustika, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Ati. Mungkin tadi sudah dijelaskan, jadi kita langsung langsung praktek aja ya di dicoba sendiri. Nanti seandainya ada kesulitan ataupun ingin ditanyakan bisa tanya langsung sama Bu Ati ya Bu Ati. Oke, kalau nanti seandainya memang Bu Ati kurang ada waktu bisa tanya juga sama Bu Susi. Itu saja kita bersama-sama sambil mencoba ya. Saya akhiri dulu untuk pemaparan kali ini ya. Sudah beda semuanya ya. Ya, nanti sambil jalan bisa sambil di sharing bersama-sama. Untuk hari ini saya tutup karena pada kesempatan ini kita tutup bersama-sama dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengambilan data MONEF, yaitu pengisian instrumen monitoring dan evaluasi oleh guru, perwakilan komite, dan perwakilan wali murid. Pengolahan hasil pengisian instrumen monitoring oleh kepala sekolah untuk mengetahui ketercapaian rencana pengembangan sekolah. Hasil MONEF dan tindak lanjut. Hasil monitoring keterlaksanaan kegiatan rencana kegiatan sekolah 96% terlaksana sangat baik. Dengan tindak lanjut, memberikan waktu yang lebih panjang dalam pelaksanaan, sehingga guru lebih maksimal dan dalam mengembangkan materi pembelajaran yang bervariasi. Hasil evaluasi peningkatan kompetensi kepala sekolah berdasarkan AKPK 82,5% terlaksana baik. Dengan tindak lanjut, kepala sekolah harus lebih meningkatkan kinerja dalam bidang kompetensi kepala sekolah. Hasil evaluasi kegiatan RPS 87,5% terlaksana sangat baik. Dengan tindak lanjut, mempersiapkan materi pembelajaran yang bervariasi, baik dengan lembar kerja peserta didik maupun video pembelajaran. Hasil dari pencapaian student well-being 91% sangat baik. Anak lebih senang dan bersemangat dalam pembelajaran di rumah. Dengan tindak lanjut, kepala sekolah memotivasi guru agar lebih meningkatkan pembuatan materi pembelajaran yang bervariasi. Refleksi, kepala sekolah dan guru berdiskusi untuk mengetahui hal-hal yang mendukung dan menghambat program rencana pengembangan sekolah. Kesimpulan, bahwa pelatihan TIK mampu meningkatkan kompetensi guru dalam pengembangan materi pembelajaran. Berikut testimoni dari program yang telah terlaksana. Materi-materi pembelajaran dapat dilihat di laman YouTube sekolah TK PKK Anggrek 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil pelaksanaan program pengembangan sekolah di TK PKK Anggrek 1. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Sumardi M. Hum yang telah membimbing kami dengan sabar. Saya ucapkan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu pada pelaksanaan program pengembangan sekolah ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.